di Grand Final MasterChef Indonesia Season 7. Audrey, Nindi, dan juga Jerry, welcome back di Galeri MasterChef Indonesia. Dan welcome to the Grand Final MasterChef Indonesia Season ke-7. Dapat kata sambutan dari Chef Arnold, welcome to Grand Final. Di situ aku benar-benar senang banget. Dan itu membuat aku termotivasi lagi untuk bisa fokus lagi ke depannya. Di season ini memang berbeda dan juga sangat spesial. Itulah season yang spesial. Seperti saya bilang di awal season ini, kalian adalah orang-orang yang hebat yang kalian berani bertempur, merelakan semua dan juga mengorbankan banyak hal untuk meraih mimpi kalian di saat seperti ini. Maka dari itu, this Grand Final sangat spesial karena kalian bertiga adalah orang-orang yang sangat spektakuler. Challenge kali ini dan kedepannya akan sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalian harus berjuang sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Karena penilaian akan melalui sistem point. Paham? Ya, Chef. Sistem penilaiannya ternyata by point. Jadi kesalahan kecil saja bisa merusak nasib aku. Makanya saya harus masak yang enak sehingga saya punya poin yang lebih unggul daripada yang lainnya. Jadi setiap challenge kalian akan serve, kalian akan sajikan kepada kami. Dan kami akan langsung menilainya berdasarkan sistem point. Jelas? Yes, Chef. Kalian harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin. That's the logic. Karena semua adalah akumulasi daripada poin kalian. Jadilah pemenang di setiap tantangan. Oke, kalian sudah mengerti dari awal kalian menginjakan kaki di galeri sampai sekarang tantangan hanya akan semakin sulit. Dan saya juga sudah memberitahu bahwa Grand Final semuanya akan berbeda, kalian harus keluar dari your comfort zone. Dan of course tantangannya juga akan semakin berat. Sudah masuk di top 3, sudah pasti challenge semakin berat. Aku akan siap, selalu siap untuk menjadi pemenang. Dan pada Grand Final top 3 kali ini, di tantangan kalian yang pertama, as the grand finalist, kalian akan menduplikasi hidangan. Kalian akan menduplikasi hidangan dari para professional chefs. Aku benar-benar gak menyangka aku bisa duplicate this dari seorang professional chef. Aku tuh senang banget bisa belajar banyak ini. Aku nggak boleh nyanyain kesempatan. Kita langsung undang masuk. Chef Index. Chef Degan. Dan Chef Peter Glenn. Kedatangan 3 professional chef sekaligus. Rasanya kayak mau di triple kill. Siapa yang kenal Chef Index? Kenal dong Chef Degan. Kita kenalkan Chef Peter Glenn. Welcome. Oke, kalian tentunya tahu Chef Index melanglang buana 20 tahun lebih di dunia kuliner, hotel bintang 5. Juga salah satu dari juri MasterChef Indonesia season pertama. Chef Degan juga sama, lebih dari 20 tahun sekian, internasional dan juga nasional, hotel bintang 5, dan juga salah satu juri MasterChef
Indonesia season kedua dan season ketiga. Saya udah pernah ketemu Chef Index dan Chef Degan, tapi belum pernah sedekat ini. Dan sekarang harus ngeduplikasi makanan mereka. Kedatangan Chef Degan rasanya deg-degan banget. Soalnya aku cuma lihat Chef Degan dari MasterChef season 2 dan 3. Dan kali ini aku punya kesempatan untuk duplicate dish masakannya Chef Degan. Chef Glenn, seorang pastry chef, professional pastry chef, yang sekarang memegang Pastry Cup Indonesia Champion, yang akan mewakili Indonesia untuk di Singapura dan kualifikasi ke Prancis. Aku itu orangnya suka bikin dessert, dan kali ini aku bakal duplicate dish dari seorang pastry chef yang bakal jadi perwakilan Indonesia untuk turnamen di Eropa. Oke, seperti tadi Chef Renata bilang ya, kalian akan menduplikasi hidangan dari para chef yang hebat ini. Pastinya tidak akan mudah, dan setiap dish akan memiliki tingkat kesulitan dan kompleksiti yang berbeda-beda. Apakah kalian siap? Ya, Chef. Meskipun nggak akan mudah, saya tetap senang dan bangga banget karena saya dapat kesempatan untuk ngeduplikasi makanan dari mereka bertiga. Dan untuk yang pertama, yang akan mendemokan dan hidangan yang kalian harus duplikasi adalah the one and only Chef Index. Silakan Chef Index. Untuk duplicate dish yang pertama, kita akan menduplikat masakan dari Chef Index. Semoga aja aku bisa fokus merhatiin step by step yang Chef Index demoin. Oke, Chef Degan dan juga Chef Glenn, kami persilakan untuk menunggu terlebih dahulu. Halo, apa kabar? Sehat, Oh, Chef. dari Chef. Nindi Anjari. Pertama-tama selamat ya, sudah masuk ini udah grand final ya, bertiga masuk. Nah, kali ini saya akan berbagi istilahnya makanan yang harus kalian buat, inspired by my hometown. Jadi I was born in Jakarta, tapi memang orang tua bapak Manado ya. Jadi terekspos dengan makanan Manado. Kali ini kita akan menggunakan barramundi, ya, ikan barramundi. Dan di sini kita akan kombinasi dengan, jadi kita bikin risotto, tapi diinfuse dengan semua ingredient yang biasa kita dapatkan di bubur Manado. Menu dari Chef Index adalah ikan barramundi dengan bubur Manado. Dan ini pertama kalinya aku ngolah ikan barramundi. Semoga aku bisa eksekusi ikannya supaya sempurna kayak punya Chef Index. Chef Index bakal masak bubur Manado. Ini pasti bukan bubur Manado pada umumnya. Ya, makanya ada labu parang, ada bayam, ada jagung, ya. Itu kombinasinya. Ya, ada kemangi juga. Nah, walaupun sebenarnya mesti ada kangkung, tapi kangkung cepat hitam, jadi biasanya kita hanya menggunakan spinach sebagai hijau. Ya. Nah, untuk penambah flavor, kita akan buat sambal terasi. Kemudian ada jambalnya juga. Ya. Bagaimana kita meng-approach sesuatu makanan Indonesia, tapi tetap dengan flavor dan originality dari taste. Tapi kita membuat presentasi yang lebih. Jadi yang penting di sini adalah kita harus back to basic. Mengetahui bagaimana teknik-teknik masak yang baik dan benar. Oke? Yes, Chef. Sudah siap? Yes, Chef. Ya, Chef. Oke. Jadi pertama-tama ini kita akan pilih ikannya dulu ya. Biasanya kalau barramundi itu banyak di mungkin perairan Australia banyak, di sini juga kita banyak didapat ya gitu ya. Nah, yang pasti kan kalau memang ikan itu bagus, yang pasti kan adalah kualitas dagingnya ya. Kalau kita pencet di sini, ya dia membelai cepat, berarti itu it's a good fish. So it's a very nice fish. Sekarang kita akan bikin a nice dish out of that. Jadi, ya. Terus kemudian we going all the way. Ini basically pekerjaan pertama saya waktu baru masuk ya. Saya kerja mulai tahun 89. Siapa yang sudah lahir? Belum, Chef. Jauh, Chef. Tuh, waduh Chef, itu mah kita juga belum lahir. Kita all the way, along the way aja masukin pisaunya. Yang penting adalah ketajaman pisau. Ya, jadi seperti ini. Perhatiin Chef Index, file ikan barramundinya keren banget. Karena dia filenya tuh benar-benar rapi
rapi, bersih, dan nggak kesisa sama sekali daging di tulangnya. Ya, ini mungkin yang awalnya ujungnya bisa kita trimming. Ini bukannya waste, tapi bisa dipakai untuk yang lainnya ya, untuk kaldu, untuk stok gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini ya, supaya kita dapatkan porsi yang nice. Karena ini kan ada sama-sama starch juga ya. Ini kita akan buat sekarang untuk risottonya. Nah, yang pertama-tama kita buat untuk ini adalah membuat roast pumpkinnya dulu. Jadi kalau biasanya kalau bubur Manado itu pumpkinnya biasanya udah langsung masuk. Dan kan dia prosesnya kan seperti bubur ya. Jadi bikin bubur. Jadi basically semua masuk. Yang paling lama mateng yaitu yang di awal taruh duluan. Ya. Nah ini kita panaskan oven dulu 180 derajat. Ya. Yang perlu diingat ini kita menggunakan labu kuning ya. Dan ini kita basically we just gonna roast them, tapi udah langsung kita potong. Ngelihat hasil potongan Chef Index, emang udah terbukti Chef Index bener-bener jago dan profesional. Karena hasilnya tuh bener-bener rapi, bagus, dan teratur. Ini beli oil. Chef, Salt, yes. biasa buat bubur Manado yang klasik itu pakai beras apa, Chef? Kalau biasa kita menggunakan beras yang short ya. Short. Ya, dia soalnya kalau misalnya itu kan sama seperti bubur ya, dia perlu gitu ya, berasnya. Supaya bisa dapat a nice tekstur yang lembut tapi creamy, tapi juga bisa masuk ke dalam apa namanya, a nice kind of porridge texture gitu ya. Oke. Pertama-tama kita adalah bahannya yang utama. Ya, ada shallots. We're gonna infuse some shallots. Kemudian ginger. Ini kita cuman ini memberikan sedikit dice. Cara Chef Index memotong bawang tersebut berteknik sekali. Apa kita harus niruin persis ya kayak gitu? Untuk pumpkinnya sendiri untuk oven kurang lebih berapa menit, Chef? Karena dia kecil, ya, mungkin sekitar 15 menitan gitu ya. Tekstur yang kita capai nanti mau masih ada pahitnya atau... Ya, masih ada teksturnya sedikit ya. Kalau biasanya kalau risotto mereka banyak yang menggunakan onion ya. Terus kemudian jahe ini adalah kalau misalnya di kita kan kalau di bubur Manado itu ada flavor jahenya juga. Kemudian olive oil kita siapkan, garam, ya, siapkan pancinya. Nah ini kita sekarang have 2 panci yang berbarengan. Ya, untuk stoknya kita gunakan vegetable stock ya. Terus kemudian ini nanti untuk kita masak risottonya ya. Jadi levelnya dia mesti sama. Untuk sweet corn kita sudah blend dulu ya, sudah dimasak dulu terlebih dahulu, ice water, karena nanti masuknya terakhir. Kemudian kita siapkan untuk itu ada parmesan grated dan ini butter untuk terakhirnya ya. Ya, sedikit kita memberikan tambahan flavor. Ini kita akan bikin sambal ya. Ini aja.
garlic-nya ya. Chunk, nanti kita akan saute, kemudian baru kita blender ya. Jadi kalau aslinya kan diulek gitu ya. Iya. Ya, ini kita mau bikin blender supaya kita bisa kontrol teksturnya lah. So give some oil. Ini tumis saja. Ini dibikin soft aja sedikit ya. Untuk shrimp paste-nya sudah di toasted ya. Can you give tomato? Baunya segar banget. Biasanya always do shallots atau garlic selalu duluan untuk mengeluarkan aromatiknya ya. Kemudian ini bisa, kalau ini nanti untuk bubur nadonya ya. Nah, sudah matangnya dapat, aromatik dapat, then you put the shrimp paste. Tomat, cabe, terasi, dan bawang merah ditumis. Wanginya ya ampun sampai kecium di satu galeri. Ini sampai sedikit agak soft, dan nanti kita blender. Nah, untuk ikannya, ini kita akan bikin di slice sedikit aja. Cuma supaya dia tidak mengkerut dan juga untuk flavornya biar masuk ya. Okay, give pepper, sea salt. Chef, sebenarnya kalau garam dapur sama sea salt beda di tekstur apa gimana? Beda di taste ya. Kalau ya saya senang pakai sea salt karena we can control better the ini taste keasinannya. Lebih more softer but nicer gitu ya. Okay. Smells good. Wangi banget. So good, chef. So what we want is a consistency sambal yang nggak terlalu kental juga ya. Oke, jadi seperti gini. Sambal yang enak itu udah kelihatan lah dari aromanya. Nah, punyanya Chef Index itu. Enak gitu. Oke, ini ya selain nanti untuk finishing sambal ya. Jadi kita hilangkan dulu Udah saja. but it's good, you know. Oke, ini kita siapkan. Nanti kita presentasi. Kemudian sekarang kita adalah cek dulu the pumpkins. So we want a little bit. Oke, ada teksturnya sedikit ya, nggak terlalu soft tapi belum jadi bubur. Let's make the risotto. Nanti during ini, nah ini nanti masak biasanya kalau untuk ikan sekitar 7 menit ya kalau filet, supaya dia still nice and crisp gitu ya. Give a nice aroma, the flavors ya. Nah ini untuk risotto yang mesti dipastikan, jadi they have to have the same level of panasnya ya. Jadi masukin dulu serehnya, to get that nice flavor. Kemudian baru you get shallots, ginger. Then you put salt. Main sedikit lagi ya. Kemudian kita tumis berasnya. Penting buat risotto untuk supaya dia tercoating ya. Jadi dia mungkin sama kayak kalau kita bikin paya rice ya. Sekarang kita masukkan proses inilah yang akan menentukan bagus enggaknya. Walaupun sudah takarannya, kalau risotto nggak bisa langsung semua takarannya dikasih ke sini. They need time to develop the flavors dan itu mendapatkan konsistensi
Di challenge sebelumnya saya baru aja masak risotto. Dan sekarang challenge-nya Chef Index juga bikin risotto. Ya seenggaknya saya udah latihan lah di challenge sebelumnya. Waktu Chef Index demoin cara bikin risotto, aku benar-benar fokus untuk ngeliat stoknya. Karena risotto itu memang tricky untuk ngasih liquid di nasinya. Supaya risotto aku nggak gagal dan teksturnya sesuai yang diinginin Chef Index. Nah karena ini semua sayurannya sudah semi jadi kita masuknya ntar gitu. Tapi kalau kalian misalnya mau kayak pumpkinnya agak menyebar ya dengan colornya, dan depurit sekalian sama nasi sekarang ini. Gitu, ya ini kita lihat bahwa dia jadi creamy dengan sendirinya gitu ya. Walaupun kita lihat kan ini masih boleh kan Bapak? Ya, jadi ini masih ada putih-putihnya, masih lebih kelihatan, lebih dominan ya. Nah, kita mau supaya dia translucent. Ya. Nah ini saya nyalakan air dulu, kita akan bikin kemangi foam. Ya. Kemangi foam, ini pertama kalinya aku dengar kemangi tapi bisa dibikin jadi foam. Wah keren banget, semoga aku bisa bikin sama seperti yang kayak Chef Index bikin. Ini kita pakai gelatin aja. Oh, pakai gelatin. Kemudian kita masuk. Sama 170. 170. Ada khasiat